Nah, temanya adalah banyak hal yang kita kadang-kadang sulit untuk menerima, bahwasanya pasien itu datangnya kita minta waktu-waktu yang terbaik menjelang berbuka, atau mungkin kita gunakan waktu cerdasnya supaya dia tidak lemah atau letih, tapi ternyata juga mereka memilihnya justru pagi hari Ustaz sebelum berangkat ngantor gitu. Nah ternyata begitu kita lakukan tindakan juga akhirnya pasien itu malah muyang Ustaz, muyang gitu, pusing dan mual-mual begitu. Nah otomatis dia bertanya, saya sebaiknya gimana? Maka itu juga menjadi mohon panduan dan bimbingannya. Saya mungkin hanya menyampaikan alangkah baiknya nahan gitu, alangkah baiknya bertahan saja, karena ini semangat kita untuk menggapai puasa ini adalah sebuah karunia yang sangat besar gitu, kalau kita memang mau mengoptimalkannya. Dan ternyata yang bersangkutan biasanya memaksakan dirinya itu dengan minta rebahan mungkin sementara, tapi ternyata kondisinya malah tidak baik begitu, tidak membaik, tidak mengunjung ada kemajuannya. Nah alangkah tantangan yang ada, akhirnya yang bersangkutan malah nggak ngantor gitu Ustaz. Nah kemudian dia langsung di depan saya dengan menggunakan HP-nya, dia bilang saya izin karena kondisi fisiknya tidak baik gitu ke perusahaannya. Nah ini akhirnya saya juga berpikir, waduh ini sudah saya tolong terus malah nggak ngantor, malah macam-macam gitu, malah banyak hal yang seperti itu. Nah ini saya juga ada pertanyaan yang terakhir, menyangkut banyak yang tadi disampaikan di awal, menyangkut fikih itu kalimat boleh dan tidak boleh gitu Ustaz. Nah boleh tidak boleh ini kah apakah masuk derajat dosa yang mutlak begitu? Contoh masuk kategori seperti haram. Begitu, Ustaz. Mungkin itu saja Ustaz, 3 pertanyaan untuk awal. 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah lupa. Ini yang pertama tentang orang yang tidak kuat puasa, sakit ya Pak ya. Tapi kalau kita kasih pertolongan pertama kan kita kasih makanan tuh. Sebenarnya begini, puasa itu kalau orang itu tidak kuat, dia boleh berbuka. Boleh, gitu ya. Lah, kalau dia mau kuat puasa lagi, sebenarnya begini, orang itu kan bisa jadi dia tidak tahu kalau sebenarnya kalau dia lanjutin puasa itu lebih bahaya buat dirinya. Karena dia bukan ahlinya kan gitu ya. Kalau kita lebih ahli kok kita katakan kamu nanti kalau puasa lanjut bahayanya begini. Itu tuh kita boleh itu ngasih itu. Dan tidak berdosa. Karena kita nanti gini, dalam syariat itu ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Darul mafasid itu menolak kemafsadatan itu muqaddam, didahulukan daripada jalbil masoleh, menarik suatu kebaikan. Contohnya nih, kalau ada orang gitu Pak ya, dia itu kan masolehnya itu kan apa? Kebaikannya kan dia puasa, itu kan kebaikan. Tapi kalau puasa dia nanti bahaya daya tubuhnya. Kalau dia nanti lanjut puasa bisa jadi besok malah tidak puasa. Maka ada 2 hal. Yang pertama itu puasa kebaikan, yang kedua itu menolak kepada kemadorotan, yaitu dia tidak bisa puasa atau mungkin lebih parah. Maka dalam kasus kedua ini, ketika ada 2 hal, yang satu menarik kepada kemaslahatan dan menolak kepada kemadorotan, didahulukan apa? Didahulukan menolak kemadorotan. Gitu ya. Makanya di sini nih para ulama mengatakan kalau ada madoroh kan dan bertentangan dengan mafsadah, dengan bertentangan dengan maslahah, maka didahulukan menolak kemadorotan. Contohnya, kalau kita sholat, Allahu Akbar, kok ada kebakaran, gitu ya. Maka apakah kita boleh membatalkan sholat? Harus. Karena yang satu maslahah, yang satu madoroh, gitu ya. Maka di sini nih tadi pertanyaannya, kalau kita lebih ahli dan kita katakan nanti ini kalau nggak dikasih pertolongan pertama nanti dia akan lebih parah, boleh, tidak berdosa, tidak berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan aftorul hajim wal mahjum. Di sini memang
kalau kita bicara tentang hukum dulu. Begini, saya pengen memberikan pengertian begini Pak. Kata boleh dan tidak boleh itu sebenarnya dalam bahasa Arabnya kan mubah, itu boleh. Tidak boleh itu kan la yubahu, gitu Pak ya. Sebenarnya hukum taklifi itu ada 5. Hukum itu ada 5 yang sifatnya taklifi. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Mubah itu boleh. Tidak boleh itu ada 2 Pak. Ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Gitu Pak ya. Anak kita, nak jangan minum soda, gitu Pak ya. Lah, jangan itu nanti kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram. Bedanya apa? Kalau haram dilakukan dapat dosa, kalau ditinggalkan berpahala. Kalau makruh dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Maka kata-kata tidak boleh dan boleh itu masuknya kalau tidak boleh di 2 hal ini. Kadang-kadang memang haram, kadang-kadang memang makruh. Artinya apakah kalau tidak boleh lantas berdosa? Enggak. Contohnya kalau ada orang kok dia itu misalnya nih makruh, tidak boleh makan makanan yang bau. Apakah lantas berdosa? Tidak, gitu Pak ya. Karena hukumnya dalam taklifinya itu dia levelnya makruh. Artinya kalaupun dilakukan dia tidak berdosa. Maka kata-kata tidak boleh dan boleh itu tidak lantas kesononya itu langsung neraka, tidak. Sebagaimana juga diperintahkan. Diperintahkan itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Oke, di sini paham Pak ya. Artinya boleh dan tidak boleh itu tadi konsekuensi hukumnya itu ada 5 tadi. Apakah ini haram atau makruh? Tinggal begini, kalau yang haram itu kalau dilakukan dia dosa atau tidak. Kalau dosa berarti ya haram. Kalau tidak dosa berarti makruh. Gitu. Lah, kalau ada orang misalnya nih, dia kita kasih tahu Pak, kalau hijamah itu kalau bisa jangan pagi hari, nanti khawatir kamu nggak kuat, gini Pak ya. Sebelum masuk ke situ sebenarnya nanti ada 2 hadis. Hadisnya itu nanti ta'arud tadi, bertentangan. Yang pertama hadisnya apa? Aftarul hajim wal mahjum. Hadis ini sahih, dikatakan riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan lain sebagainya. Aftara batal al hajim, orang yang membekam, wal mahjum, orang yang dibekam. Ini orang yang membekam kok batal. Dulu Pak yang namanya membekam nariknya kan nggak pakai begini Pak ya, pakai mulut nih. Makanya kadang-kadang para ulama mengatakan oh ini nih gara-gara begitu. Walaupun hadis berikutnya dikatakan bahwasanya an-nabi ihtajama wa huwa shaim, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi bilang gini, Nabi itu an-nabi ihtajama, Nabi pernah berbekam wa huwa shaim, dan Nabi dalam keadaan puasa. Dan ini hadisnya sahih, dan ini yang dipakai oleh para ulama. Akhirnya mereka mengatakan orang yang membekam dan dibekam itu tidak batal puasanya. Karena ini kejadiannya di sekitar Haji Wada. Haji Wada itu terakhir-terakhir. Maka kalau pakai ilmu nasikh mansuh, hadis yang kedua tadi itu menasah. Menasah itu menggagalkan hukum hadis yang pertama. Kalau kita katakan semuanya sahih, maka menurut mayoritas ulama, orang yang membekam dan orang yang dibekam itu tidak batal puasanya. Walaupun dalam mazhab Hambali mereka mengatakan batal karena alasannya tadi. Lah, pertanyaannya adalah kalau ada orang bekam Ustadz, kok siangnya kok enggak kuat gitu Pak ya, kok malah lemes bagaimana? Tadi Pak, sebenarnya orang berbekam itu kan mendatangkan kebaikan Pak ya, biar badannya itu sembuh dari sakit gitu ya. Tapi kalau dibekam kok malah tidak kuat puasa, itu kan madhoroh. Ya, makanya kembali lagi, sesuatu maslahah kok berlawanan dengan madhoroh, duluan mana Pak? Didahulukan menolak madhoroh, gitu ya. Kalau dia bekam nggak kuat puasa, kalau puasa nggak bekam, puasa itu maslahah. Adapun tidak puasa kan madhoroh. Berbekam itu mendatangkan kemaslahatan. Maka memang bagusnya Pak, para ulama mengatakan boleh bekam, itu tidak batal puasanya, syaratnya 1, nanti kuat puasanya. Gitu. Artinya apa gini, kita katakan kepada para pasien yang misalnya minta bekam pagi hari, Pak,
sebelum bekam Bapak harus ingat dulu, Bapak nanti kuat puasa enggak? Kalau kuat puasa silahkan, kalau tidak kuat saya tidak sarankan. Kenapa? Karena kalau tidak puasa itu nanti madhoroh Pak. Dan itu alasannya bukan karena sesuatu yang insidentil, bukan. Karena memang disengaja. Beda kalau orang puasa terus tahu-tahu pingsan karena masalah sesuatu gitu Pak ya. Kan ini insidentil. Kalau bekam itu kan disengaja. Makanya di ilmu modern saja, contohnya nih, ada orang mau ini donor darah kan, sebelum donor kan diperiksa dulu darahnya, tensinya. Ditanya, kamu sudah sarapan atau belum? Kalau tensinya kurang, sarapannya kurang, maka belum boleh, gitu ya. Nah, kita bisa katakan seperti itu, gitu. Dan ini lebih bagus, kenapa? Karena tadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Dan ini kaidah, Pak. Gitu. Pertanyaannya itu, Pak ya? Ada lagi? Cukup kan, Pak ya? Oke. Sudah asar atau belum? Atau belum? Cukupkan dulu mungkin, nanti Cukupkan dulu. Sesi pertanyaan akhwat dialihkan ke sesi 3. Oke. Jadi tadi sudah akhwat, sekarang yang ikhwan. Ditahan dulu pertanyaannya untuk di sesi ketiga. Ya. Cukup ya. Kita istirahat dulu untuk sholat asar. Nanti lanjut lagi sekitar 30 menit. Ya. Oke. Setelah sholat asar. Terima kasih untuk partisipasinya di sesi 3 ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kita, Ustaz Hanif Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya? Oh gitu, boleh di sini.